Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 6 November 2023. Kembali bersama saya Guru Injil Filemon, kita kembali melanjutkan pembahasan Injil Matius memasuki episode yang ke-51. Nah saudara, di episode kali ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa akan adanya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, dan Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Kita akan melihat sebelumnya, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kembali kami akan menggali dari Injil Matius. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat maksud dari perkataan Tuhan, dan kemudian kami boleh melihat dalam kehidupan kami, menguji diri kami Tuhan dengan jujur di hadapan-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 12 hingga 23, kalau kita memperhatikan ternyata di situ ada sebuah gaya bentuk atau bentuk yang disebut dengan kiasmus. Kiasmus itu adalah bagaimana perkataan itu mempunyai paralel dari ayat satu dengan ayat yang lain. Sehingga nanti di tengah-tengah itu adalah yang menjadi fokus atau menjadi inti dari sebuah perkataan atau pengajaran. Nah, saudara, kalau kita melihat di perikop ini, pasal 7 ayat 12 itu adalah paralel dengan ayat 23. Pasal 7 ayat 12 adalah golden rule atau peraturan emas yang sudah kita bahas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini paralel dengan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini adalah paralelisme antitesis. Di ayat 12 itu adalah peraturan emas, kasih. Apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, kita lakukan untuk orang itu, untuk orang lain. Dan ini dikontraskan dengan mereka yang tidak mau melakukannya. Yesus berkata, kalian ini pelaku kejahatan. Orang-orang ini kalau kita perhatikan adalah orang-orang yang sebelumnya membela diri dengan berkata mereka telah melakukan mujizat, berseru kepada Tuhan, mereka mengira mereka adalah orang-orang pilihan atau orang-orang menjadi umat Tuhan. Tapi karena mereka tidak melakukan peraturan emas itu, tidak mengasihi sesama dan mengasihi Allah, maka Tuhan mengatakan mereka adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Lalu setelah di ayat 13 itu paralel dengan ayat 22. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini saudara paralel dengan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi jalan yang lebar itu banyak yang masuk, banyak yang menuju kebinasaan. Dan Tuhan Yesus mengatakan di hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu sebabnya mengapa di renungan sebelumnya saya mengatakan kita harus waspada. Tuhan Yesus mengatakan sedikit yang diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan banyak orang di hari penghakiman berseru kepada Tuhan, Tuhan. Tetapi mereka sebetulnya tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu peraturan emas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu saudara di ayat 14 itu paralel dengan ayat 21. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Ini paralel dengan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi banyak orang yang berseru kepada Tuhan, banyak orang suka kepada gereja, suka ke gereja, tetapi sedikit yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita jangan berpuas diri kalau misalnya gereja kita atau sebuah gereja yang lain kita kagum melihat jumlahnya yang banyak, umatnya yang besar, gereja yang besar. Tapi apakah orang-orang di dalamnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Lalu saudara, di
berikutnya, paralel yang berikutnya, ayat 15 dan 16a, itu paralel dengan ayat 20. Saya bacakan ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Paralel dengan ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi akan banyak nabi-nabi palsu menyamar, masuk ke dalam gereja, mengajarkan hal yang tidak-tidak, atau mungkin mereka memanfaatkan gereja untuk kepentingan diri mereka. Orang-orang yang manipulatif. Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Saudara, saya selama cuti ini, saya bertemu dengan seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan. Dia melayani di sebuah gereja yang adalah pecahan dari sebuah gereja. Dan pendiri atau gembala dari gereja yang sebelumnya, jemaat itu, adalah orang yang kalau saya sebutkan namanya cukup terkenal. Selama ini saya mengira pendeta itu, orang itu adalah hamba Tuhan yang baik. Tetapi menurut cerita teman saya, jemaat yang sekarang dia layani, yang adalah pecahan dari gereja yang dilayani oleh seorang pendeta yang terkenal itu, keluar karena pendeta itu ketahuan punya affair, ya, punya selingkuhan. Dan sehingga terjadilah perpecahan di gereja tersebut. Mendengar itu saya cukup terkejut karena saya tidak pernah mendengar tentang insiden itu atau masalah itu. Bahkan sampai sebelum saya mendengar berita itu, saya menganggap pendeta tersebut adalah salah satu pendeta yang baik teladannya. Dengan kata lain, saudara, kita perlu hati-hati, kita tidak mudah untuk, maksud saya kita jangan seolah-olah seorang manusia atau seorang hamba Tuhan itu sudah begitu sempurna. Bisa saja dia mengalami pergumulan atau kejatuhan. Saya juga sebetulnya tidak terlalu setuju kalau ada seorang hamba Tuhan jatuh dan begitu saja jemaatnya meninggalkannya. Tetapi itulah fakta yang terjadi, yang dialami. Nah, saudara, dengan kata lain kita perlu melihat, menguji seseorang. Dari buahnya lah kita akan melihat. Itu membutuhkan waktu, saudara. Berikutnya kita melihat bahwa ayat 16b itu paralel dengan ayat ke-19. Ayat 16b, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Itu paralel dengan ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi semak duri, rumput duri itu sering Tuhan Yesus gambarkan sebagai orang-orang di dunia ini yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Orang-orang yang bukan umat Tuhan. Dan di paralelnya ayat 20, ayat 19 maksud saya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, berarti termasuk rumput duri, semak duri, suatu hari akan dibuang ke dalam api. Ini menunjuk kepada hari penghakiman dunia ini. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak punya iman yang menyelamatkan, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Suatu hari mereka akan dibuang ke dalam api. Dan yang menjadi puncak atau inti dari pengajaran Tuhan Yesus ini terdapat di dalam ayat 17 dan 18 yang kita semua sudah sangat familiar. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara, ini apakah Tuhan Yesus hendak mengatakan orang Kristen itu pasti tidak ada salahnya? Pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada buah yang busuk, tidak ada produk yang gagal. Nah, saya rasa artinya bukanlah demikian. Melainkan kita melihat secara keseluruhan dari intensi, motivasi, bagaimana cara seseorang melakukan, itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa jatuh ke dalam kegagalan-kegagalan. Mungkin kita juga ada kalanya kita kalah terhadap cobaan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak suka jatuh ke dalam dosa. Dia berusaha untuk bangkit. Dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosanya itu. Ada penyesalan yang sungguh dan mendalam di dalam hidupnya. Dan dia terus-menerus datang kepada tahta kasih karunia untuk memohon pengampunan, penyucian, dan juga pengudusan di dalam hidupnya. Kiranya renungan hari ini boleh menginspirasi saudara
Baiklah kita ingat, hanya sedikit yang diselamatkan, hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, tetapi perbuatan kita, pikiran dan perasaan kita membuktikan apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan. Kita akan diuji oleh Tuhan di hari penghakiman dengan pengadilan yang terbuka, jujur, dan adil. Dan marilah kita menyiapkan diri untuk hari tersebut. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.